Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Timnas U22 kita bermain imbang 2-2 melawan tim muda dari Mali. Ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Indra Safri dibandingkan dengan pertandingan pertama saat kita kalah dengan 0-3 di stadion yang sama di Pakansari. Dan saya rasa ini taktik strategi yang jauh lebih bagus ya, belajar dari kekalahan pertama dan sekarang di pertandingan kedua kita nyaris memenangkan pertandingan setelah Rafael Struijk bisa mengubah keadaan menjadi 2-1 karena gol pertama kan diciptakan oleh Mauro Silstra sebelum disamakan 1-1, dan Rafael menghidupkan asa kita untuk bisa memenangkan pertandingan setelah menerima umpan tarik yang bagus dari Raka di menit 70 kalau nggak salah. Tapi kemudian kemenangannya di depan mata itu buyar ya, karena ada Seko Kone ya, pemainnya sangat bagus ketika Makalau memberikan umpan ya yang sangat baik sekali ya, presisi yang kuat dan dia muncul di tengah, tidak bisa dicegat dengan baik oleh pemain belakang kita mungkin walaupun udah kadek di sana, dan dia membuat gol dengan sangat indah menaklukkan Dava Fasya ya. Kalau bicara dengan Dava Fasya, ini kiper yang luar biasa. Kalau bukan ada Dava Fasya, saya pikir kita pasti kalah. Dari sekian banyak peluang yang diciptakan oleh Mali ya, ada 3 kesempatan Mali untuk membuat gol itu dimentahkan, dipatahkan, digagalkan oleh Dava Fasya. Satu ya, ada one on one yang dia gagalkan ya, walaupun sudah sangat dekat. Satu lagi ya, ada dengan akrobatik dari sebuah set piece yang ini dengan susah payah Dava terbang untuk menepis dengan tangan kirinya. Gagallah sudah peluang dari Mali. Dan ini luar biasa penampilan yang fantastis. Terlepas dia kebobolan 2 gol, tetapi hasil 2-2 ini menjadi hasil yang bisa ya menghibur bagi seluruh pendukung, penonton yang tetap setia datang ke Pakansari untuk memberikan support, dukungan terhadap Garuda Muda kita ya, terhadap Ivar Jenner dan kawan-kawan yang memang bermain dengan sangat baik. Coach Indra melepas starting 11 dengan Dava Fasya, kemudian ada Raka, kelihatan ada 4 back flat. Tapi menurut saya dengan 3-4-3 karena Dava lebih didorong, Raka lebih didorong ke kanan dan Donitri ada di kiri. Sementara Ivar mengendalikan di tengah dibantu oleh Pak Pahan ya. Di sana cukup oke, saya pikir ini bermain dengan baik. Nah, 3 di belakang itu Ferrari yang berdiri agak ke kanan, Kadek agak ke kiri, dan di tengah Dion Marks yang bermain sebelum Dion di babak kedua digantikan oleh Brandon Sheneman. Jadi ada beberapa pergantian ya dilakukan oleh Coach Indra, termasuk memasukkan Raven ya di pertandingan kedua, di babak kedua maksud saya. Dan saya perlu membuat apresiasi ya terhadap perjuangan, semangat yang dilakukan oleh tim Garuda ini ya. Kalau seperti taktik seperti ini saya pikir oke. Di babak pertama Hoki bermain agak ke kanan, ada 3 di depan ya, sudah bilang dengan 3-4-3. Silstra sebagai nomor 9 dan Rafael bergerak ke sisi kiri ya. Hoki banyak membuat kesalahan sebenarnya. Ada 5 kesempatan dia lepas bola, umpan-umpan yang beberapa kali salah dilakukan oleh Hoki. Tapi bisa ditebus dengan 1 kesempatan dia saat pemain belakang dari Mali membuat kesalahan dan Hoki mengambil itu untuk memberikan umpan terusan kepada Mauro Silstra. Dan itulah terjadinya gol ketika flashing dengan kaki kiri Mauro Silstra bersarang ke gawang Mali. Dan itu menjadi satu-satunya obat bagi Hoki di antara sekian banyak dia membuat kesalahan, dan akhirnya ada 1 umpan yang matang yang diberikan. Tapi Coach Indra tentunya melihat ini dan menarik cepat di babak kedua untuk ada beberapa perubahan yang terjadi. Sampai ketika ada gol yang dibuat oleh Rafael Struijk ya. Dan kita sudah menghindari kekalahan, bisa bermain jauh lebih bagus ya, walaupun memang masih banyak juga yang perlu dibenahi oleh Coach Indra. Tapi ketika akhir pertandingan Coach Indra juga sudah mengatakan ada rasa puas, ada perubahan-perubahan yang dibuat, tetapi tidak boleh berpuas diri juga dengan hasil ini karena kita dalam tekanan yang luar biasa dari Mali. Tapi setidaknya kita sudah bisa belajar bagaimana kita bisa mengatasi tekanan yang tinggi, coba keluar dari tekanan lawan
Dan ini bagus, pelajaran penting buat kita untuk kita bawa ke SEA Games. Karena akhir November ini tanggal 27 sudah berangkat menuju ke Bangkok, dan kita akan bertarung di sana, di mana cabang sepak bola akan bertanding di SEA Games di tanggal 3 sampai tanggal 18. Ya. Dan itu kita akan tunggu. Kita berada di grup C bersama dengan Singapura, Filipina, dan Myanmar. Semoga ada hasil yang bagus setelah kita melewati 2 laga di uji coba, memanfaatkan waktu di FMD atau FIFA Matchday yang tidak dimainkan oleh tim senior. Dan ini semoga menjadi sesuatu yang sangat baik. Ya, ada catatan-catatan yang harus dibuat oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Indra Safri. Ya, setelah melihat 2 pertandingan melawan Mali, untuk tidak banyak membuat kesalahan-kesalahan mendasar saat kita tampil di SEA Games. Karena kita sebagai, boleh dibilang, juara bertahan. Artinya juara bertahan itu pemegang medali emas 2 tahun yang lalu di Kamboja. Ketika di SEA Games sana masih ada Rizky Ridho, ada Marcelino, yang kita mendapatkan itu setelah menunggu 32 tahun lamanya. Terakhir di Manila kita bisa meraih medali emas itu, dan 2 tahun lalu kita dapatkan lagi. Semoga kita bisa mempertahankan medali emas itu di Thailand. Walaupun banyak mengatakan terasa ini Thailand kuat, mungkin ada Vietnam juga, tapi saya tetap memberikan support, dukungan, optimis bahwa tim ini bisa berbuat yang terbaik. Ya, apalagi Ivar masih ada ya, kalau bermain di sana, Mauro Silstra, ya, Dion Marks, ada tambahan dengan Marcelino Ferdinand yang akan datang. Saya pikir ini tim akan lebih baik lagi. Ya, semoga ya, kita berdoa untuk perjuangan Garuda Muda kita ini untuk mempertahankan, meraih kembali medali emas di SEA Games. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.